Ketika sang leluhur mantuk mulai menuju ke alam sunia, di sini adalah kewajiban seorang putra membayar hutang kepada leluhurnya. Dengan cara apa? Ya salah satunya dengan cara membuatkan upacara ngaben. Jadi upacara ngaben ini adalah upacara untuk memuliakan leluhur agar leluhur itu bisa menjadi lebih tinggi tingkatannya menjadi dewa hyang. Kan begitu. Nah, belakangan ini muncul istilah kremasi. Jadi antara kremasi dengan ngaben itu sebetulnya sama. Yang sama-sama memiliki arti pembakaran layon. Nah, jadi di Bali upacara pembakaran layon ini menggunakan sarana yang disebut dengan banten. Nah, banten ini adalah sebagai sarana untuk mengantarkan roh daripada leluhur menuju ke alam sunia. Nah, banten ini pun ada tingkatannya. Jadi ada tingkatan yang niste paling bawah, kemudian madya artinya sedang-sedang, kemudian utama. Utama juga begitu, ada utamaning niste, utamaning madya, dan utamaning utama. Jadi utamaning utama itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Tetapi mulia atau tidak itu tidak ditentukan oleh tingkatan-tingkatan ini. Jadi mulia atau tidak itu tergantung dari ketulusan. Keken dia cenik banten nih. Kalau itu sudah dilandasi dengan hati yang tulus ikhlas, maka yadnya itu akan bersifat mulia. Begitu juga dengan sebaliknya. Mungkin je geden banten nih, nampah kebo ada sebade tumpang solas. Nah, setelah itu tujuannya adalah paman ngedom warisan, biar misi meyegan. Jadi leluhur, saya rasa leluhurnya tidak akan pernah bahagia. Karena leluhur pun tidak ingin melihat damoh-damohnya sampai miyegan, ulian warisan, kan seperti itu. Tetapi tidak ada salahnya ketika seseorang yang sudah sukses, ingat kesuksesan seseorang itu kan berkat leluhur. Nah, jadi ketika leluhurnya sudah mantuk menuju ke alam sunia, kemudian sang anak ini sukses, disinilah anak yang membayar hutang kepada leluhur. Mungkin dengan cara yang dengan cara upacara besar itu tidak masalah kalau memang betul-betul mampu, dan itu bagus. Tetapi ingat, yang menentukan sorga dan neraka bukan dari tingkat besar kecilnya atau niste madya utama, bukan itu yang menentukan sorga dan neraka. Yang menentukan orang masuk sorga dan neraka adalah subha karma dan asubha karma, perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Itu yang menentukan. Paham sampai sana? Nah, lalu bagaimana dengan adanya kremasi, Pak? Ya, jadi kalau saya sangat setuju sekali adanya kremasi. Kenapa? Karena sepanjang itu berbasis adat dan budaya, jadi kremasi itu tidak salah. Justru dengan adanya kremasi itu sebetulnya membantu kerama yang memang betul-betul tidak mampu, karena semua orang mempunyai kewajiban untuk memuliakan leluhurnya. Sedangkan di satu sisi dari kerama tersebut secara ekonomi dia mungkin kurang. Jadi kesimpulannya, kalau saya secara pribadi sangat setuju adanya kremasi sepanjang satu memiliki setre atau tempatnya di setre, dua punya pura Prajapati, tiga ada pura dalam, empat dari Banten tersebut tidak ada yang dikurangi. Nah, jadi disinilah sering muncul kata perubahan. Apanya yang dirubah? Yang dirubah itu bukan tradisinya, bukan adatnya, bukan budayanya yang dirubah, tapi yang dirubah adalah sifat mejor-joran kita. Sekali lagi, sifat mejor-jorannya yang dirubah. Jadi yang tidak bisa dirubah ini adalah ter. Tahu nggak ter? Tatwa, etika, ritual. Jadi ketiga ini jangan dirubah. Tatwanya seperti apa, etikanya seperti apa, ritualnya juga seperti apa. Itu yang nggak boleh dirubah. Kalau misalnya ada mecaru, oh ini carunya apa, pakai siap berumbun, oh siapnya tidak boleh membunuh, kemudian siapnya diganti dengan gambar siap dengan tulisan ayam. Nah, itu namanya pembohongan. Coba kalau kita manusia, ini loh ayam, mana ayam? Cuman gambarnya tuh ada kan. Jadi sampai di sana saya tidak terlalu panjang lebar berbicara, sebab kalau terlalu panjang-panjang nanti
yang istri-istri nggak suka terlalu panjang gitu. Jadi, kalau terlalu lebar juga yang cowok-cowok atau yang lanang-lanang nanti malah olegan gitu. Jadi yang sedang-sedang saja biar nggak terlalu panjang. Yang penting kamu bisa memahami maksud saya. Jadi itu menurut pendapat saya. Jadi tentunya pasti ada kekeliruan. Jadi saya mohon maaf juga karena kita sama-sama belajar. Ketika saya kekurangan, mari kita saling menutupi kekurangan tersebut. Begitu. Semua